Di Bali, Penunggun Karang disebut sebagai Pelinggih Pengijeng, merupakan salah satu tempat suci pekarangan rumah yang berfungsi sebagai sedahan penjaga karang atau pelemahan beserta penghuninya, agar senantiasa berada dalam lindungannya, tentram, rahayu, skala niskala. Penunggun karang dalam sastra Dresta disebutkan sedahan karang atau di perumahan untuk membedakan dengan sedahan sawah dan sedahan abian atau di kebun atau tegalan atau abian. Pembangunan Penunggun Karang. Dalam Lontar Kala Tatwa disebutkan bahwa ide Betara Kala bermanifestasi dalam bentuk sedahan karang atau sawah atau abian dengan tugas sebagai pecalang, sama seperti manifestasi beliau di Sanggah Pemerajan atau Pura dengan sebutan Pangerurah, Pengapit Lawang atau Patih. Di alam Mayapada, bumi tidak hanya dihuni oleh makhluk-makhluk yang kasat mata, tetapi juga oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata atau roh. Roh-roh yang gentayangan, misalnya roh jasad manusia yang lama tidak diaben atau mati tidak wajar, misalnya tertimbun Belabar Agung pada abad ke-18, akan mencari tempat tinggal dan saling berebutan. Untuk melindungi diri dari gangguan roh-roh gentayangan, manusia membangun pelinggih sedahan. Penempatan Penunggun Karang. Penunggun karang dapat ditempatkan di mana saja asal posisi teben, jika dianggap hulu adalah sanggah kemulan. Karena fungsinya sebagai pecalang, sebaiknya berada dekat pintu gerbang rumah. Jika tidak memungkinkan, boleh didirikan di tempat lain asal memenuhi aspek kesucian. Yang perlu diperhatikan, bangunan pelinggih sedahan harus memenuhi syarat. Pondamennya batu dasar terdiri dari 2 buah bata merah, masing-masing merajah angkara dan ongkara, sebuah batu bulitan merajah ang mang ong, berisi akah berupa 3 buah batu, merah merajah ang, putih merajah mang, dan hitam merajah ong. Dibungkus kain putih merajah ang ong mang. Di madya berisi pedagingan, pancadatu, perabot tukang, jarum, harum-haruman, buah pala, dan kuangen dengan uang sata. Ditaruh di kendi kecil, dibungkus kain merajah padma, dengan panca aksara diikat benang tridatu. Di pucak berisi bagya, orti, palakerti, serta bungbung buluh yang berisi tirta wangsupada pura kayangan 3. Persyaratan ini ditulis dalam Lontar Widi Papincatan dan Lontar Dewa Tatwa. Jika pelinggih sedahan tidak memenuhi syarat itu, yang melinggih bukanlah Betara Kala, tetapi roh-roh gentayangan antara lain Sang Buto Cuil. Jika melaspas atau melinggihan, membutuhkan kepekaan dari seorang pinandita atau pendeta untuk tahu siapa yang menjadi penguasa tempat itu. Semua penguasa alam seperti Hyang Bahurekso diketahui oleh Dewa Ganesha. Jadi Hyang Bahurekso dikelompokkan dalam Gana Bala atau pasukan Gana. Jika kalau di rumah menstanakan Ganesha, itu sangat baik karena Ganesha memiliki multifungsi, diantaranya adalah sebagai Wignaswara, penghalau segala rintangan. Makanya para Balian memuja beliau agar dapat menghilangkan penyakit. Sebagai Siddhidata, sebagai pemberi kesuksesan atau Sarwa Karyesu Sarwadam. Sebagai Winayaka, lambang kecerdasan atau intelek, makanya dijadikan simbol pengetahuan dan baik untuk anak-anak. Sebagai Budi Pradayaka, memantapkan kebijaksanaan setiap Waidika Dharma atau pencari kebenaran. Sebagai Lambodara, sumber kemakmuran. Akan lebih baik kalau di Penunggun Karang dilinggihkan Arca Ganesha atau dewanya para Bahurekso daripada tidak tahu siapa yang distanakan.
Penunggun karang dalam lontar aste kosale kosali dan aste bumi. Dalam perhitungan dasar aste bumi, pekarangan rumah biasanya dibagi menjadi 9, yakni dari sisi kiri ke kanan, niste, madya, dan utama, serta dari sisi atas ke bawah, niste, madya, dan utama. Sehingga terdapat 9 bayangan kotak pembagian pekarangan rumah. Adapun pembagian posisi tersebut antara lain: posisi utamaning utama adalah tempat sanggah pemerajan, posisi madyaning utama adalah tempat baledangin atau posisi nistaning utama adalah tempat lumbung atau kelumpu, posisi madyaning utama adalah tempat baledaja atau gedong, posisi madyaning madya adalah tempat halaman rumah, atau posisi nistaning madya adalah tempat dapur atau pawon atau pesucian. Posisi nistaning utama adalah tempat sedahan karang, posisi nistaning madya adalah tempat baledauh atau tempat tidur, posisi nistaning nista adalah tempat cucian kamar mandi. Biasanya digunakan tempat garase sekaligus angkul-angkul gerbang rumah. Setelah mengetahui posisi yang tepat sesuai dengan aste bumi di atas untuk posisi sedahan karang, selanjutnya menentukan letak bangunan sedahan karang tersebut, yaitu dengan menggunakan perhitungan aste kosale kosali dengan sepat dan hitungan tapak kaki atau jengkal tangan. Perhitungannya dengan konsep astewara, yaitu Sri, Indra, Guru, Yama, Rudra, Brahma, Kala, dan Uma. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Untuk pekarangan yang luas atau sikut sata, melebihi 4 are atau sudah masuk perhitungan sikut sata, posisi sedahan karang dihitung dengan dari utara menuju kala 4 tapak atau dari sisi barat menuju yama 4 tapak. Adapun alasannya adalah sesuai dengan fungsi sedahan karang, yaitu sebagai pelindung dan penegak kebenaran yang merupakan di bawah naungan Dewa Yama, Dipati atau Hakim Agung Raja Neraka, serta tetap sebagai penguasa waktu dan semua kekuatan alam yang merupakan di bawah naungan Dewa Kala. Ini dimaksudkan agar sedahan karang berfungsi maksimal. Untuk pekarangan sempit, yaitu pekarangan yang kurang dari 4 are seperti BTN, posisi sedahan karang dihitung dengan dari utara dan barat cukup menuju Sri atau 1 tapak saja, dengan maksud agar bangunan tersebut tetap berguna walaupun tempatnya cukup sempit tetapi dari segi fungsi tetap sama.